Halo guys, Nice Movie di sini akan membahas film berjudul Ninja Assassin tahun 2009. Mengisahkan seorang anak yang diculik sejak kecil dan dilatih menjadi ninja pembunuh oleh sebuah organisasi rahasia bernama Klan Ozuno. Namun suatu ketika, Klan Ozuno malah membunuh pacarnya. Dengan penuh amarah, ia bersumpah akan balas dendam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang berada di klub Yakuza. Terlihat salah satu bos di sana marah-marah karena si kakek tidak mentatonya dengan baik. Ia pun mengancam akan membunuhnya setelah tatonya selesai. Tidak lama kemudian, datanglah anak buahnya membawakan selembar surat yang berisi pasir hitam. Sontak saja, si kakek langsung ketakutan. Sejak 57 tahun yang lalu, ia pernah melihat orang membuka surat yang sama dan semuanya mati mengenaskan. Ketika itu, salah satu pedang ninja menusuk dada kirinya. Namun ia berhasil selamat karena jantungnya berada di sisi lain. Mendengar cerita itu, mereka semua tertawa dan menganggap kalau ninja hanyalah mitos belaka. Namun, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang membantai mereka semua. Di Berlin, seorang agen kriminal bernama Mika sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan beberapa politikus ternama. Berdasarkan transaksi yang ditemukan, terdapat aliran dana ke Asia Timur yang disinyalir adalah Klan Ozuno. Atasannya bernama Rian, mengatakan kalau pembunuhan itu melibatkan jaringan kuno dari Klan 9 yang menyebut dirinya sebagai ninja. Namun, Rian tak begitu percaya. Diperlihatkan, tokoh utama di film ini bernama Raizo, seorang ninja yang melarikan diri dari klannya dan dicap sebagai pengkhianat. Sejak saat itu, banyak ninja yang ingin membunuhnya. Salah satunya adalah gadis ini. Namun Raizo menyadari hal itu dan menanyakan dari klan mana dia berasal, dan inilah yang terjadi. Menyadari adanya keributan, penjaga itu langsung keluar dan betapa kagetnya ketika menemukan mayat dalam mesin cuci sudah berlumuran darah. Meski hidup dalam kegelapan, Raizo masih bertegur sapa dengan tetangga kamarnya. Di sana, ia masih menyimpan peralatan tempurnya dengan baik. Selama bertahun-tahun, ia berlatih cukup keras untuk mempersiapkan dirinya sekuat mungkin agar bisa membalaskan dendam pacarnya. Diceritakan sejak kecil, Raizo diambil dari jalanan dan dilatih menjadi mesin pembunuh berdarah dingin oleh Klan Ozuno. Klan Ozuno sendiri adalah sebuah organisasi rahasia yang keberadaannya hanya dianggap mitos belaka oleh masyarakat luas selama ratusan tahun. Sang master mengatakan kalau seorang ninja harus bisa mengendalikan rasa sakit, haus, lapar, bahkan aliran darah dalam tubuh sambil mengiris tangannya. Secara ajaib, lukanya langsung sembuh dan tak ada sedikit pun darah yang menetes. Latihan yang begitu sulit sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Raizo. Ketika berjalan di atas papan, ia tak sengaja bersuara, kemudian dihukum cambuk. Malam harinya, Raizo tak bisa tidur menahan rasa sakit. Lalu datanglah murid perempuan bernama Kiriko mengobatinya. Dari sinilah awal kedekatan mereka. Suatu ketika, klan tertua dari Klan 9 yaitu Klan Pasir Hitam mengadakan acara makan malam yang diikuti pertunjukan bela diri. Raizo bertarung dengan murid terbaik bernama Takeshi. Pukulan Takeshi terlalu kuat hingga membuatnya terkapar. Karena tak mampu mengendalikan rasa sakit, Raizo dijatuhi hukuman yang lebih menyakitkan. Tantangan baru yaitu hidup selama 1 tahun tanpa penglihatan. Tantangan itu dijalani dengan baik.
Bahkan, Raizo mampu mengalahkan Takeshi dengan mata tertutup yang membuat sang master sangat kagum padanya. Begitu juga hubungannya dengan Kiriko terlihat semakin erat. Don't have hearts. Everything has a heart. Kembali kepada Mika yang mendatangi rumah Nyonya Sabatin untuk mencari informasi atas kematian Alex Sabatin, salah satu anggota Badan Intelijen Rusia. Satu hal yang dikatakan bahwa suaminya dibunuh bayangan hitam, meski sudah mengunci semua pintu dan memasang kamera di setiap sudut rumah. Ternyata kasus itu cukup rumit, yang melibatkan banyak orang-orang besar yang siap melindungi klan Ozuno. Rian mengatakan kalau mereka harus berhati-hati karena gerak-geriknya sudah diawasi. Scene memperlihatkan Kiriko yang memenangkan pertarungan, lalu diberikan pisau untuk menghabisi lawannya. Di sini Kiriko menolak dan dijatuhi hukuman tebasan di pipi. Hal itu membuat Raizo sakit hati. Malam harinya, ia menemui Kiriko dalam kurungan dan memberinya air minum. Setelah bebas, Kiriko berencana melarikan diri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kiriko mengajak Raizo ikut dengannya. Namun Raizo menolak dan mengatakan kalau hidupnya hanya untuk klan Ozuno. Lagi pula mereka akan dihukum mati jika ketahuan. Jawaban itu membuat Kiriko menangis. Ia pun berlari menuju hutan di tengah derasnya hujan. Namun malam itu Kiriko ditangkap. Keesokan harinya Kiriko akan dieksekusi mati. Disaksikan semua anggota klan dan yang menjadi eksekutor adalah Takeshi. Takeshi melakukan tugasnya dengan tugas akhir Raizo selama berada di klan Ozuno yaitu membunuh pria yang memakai jam tangan emas. Dengan keterampilan yang dimiliki, ia menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian membawa jasadnya ke hadapan sang master. Raizo dihadiahi jam tangan emas agar selalu mengingat setiap momen dalam hidupnya. Untuk membuktikan dirinya sebagai ninja sejati, Raizo harus membunuh wanita yang berusaha melarikan diri, di mana hal itu mengingatkannya pada Kiriko, kekasih hatinya. Namun di luar saat itu Raizo menghilang dan tak pernah ditemukan. Kembali ke masa sekarang di mana Raizo berusaha menemui Mika untuk mencari tahu keberadaan klan Ozuno. Sementara itu Rian menemui Mika di parkiran dengan maksud agar Mika melarikan diri karena sudah menjadi target klan Ozuno. Namun Mika bersikeras melanjutkan penyelidikan itu. Sesampainya di apartemen, Mika menemukan selembar surat yang berisi pasir dan inilah yang terjadi. Ketika itu Raizo menyelamatkan Mika dan membawanya pergi. Ternyata klan Ozuno mengirim ninja yang dipimpin oleh Takeshi dengan misi membunuh Mika dan juga Raizo. Di sini mereka sepakat kerjasama, tapi sebelumnya Mika harus dibersihkan dan mengganti pakaian agar para ninja tak mencium aromanya. Setelah itu Mika menghubungi Rian karena bagaimanapun mereka butuh bantuan agensi untuk melacak keberadaan klan Ozuno. Singkat cerita, Rian mengajak Mika ketemuan di suatu tempat. Sesampainya di sana, Raizo menyadari ada yang tak beres. Dan benar saja, itu adalah jebakan. Raizo ditangkap karena dianggap bagian dari klan Ozuno. Meski Mika sudah menjelaskan kalau Raizo ada di pihak mereka, Rian tak bisa berbuat banyak karena itu adalah perintah atasan. Untuk menjamin keselamatannya, Mika diberikan alat pelacak agar bisa ditemukan ketika dalam bahaya. Ia lalu menemui Raizo dan mengatakan kalau agensi akan membantunya. Namun itu sudah terlambat karena para ninja sudah menuju tempat tersebut. Secara tiba-tiba semua lampu padam dan inilah yang terjadi. Di sini Mika berusaha mengambil kunci dari penjaga yang sudah terkapar, kemudian melepaskan Raizo, dan beruntungnya Mika berhasil melepaskan borgolnya sebelum ninja itu melukainya. Mika tak punya pilihan lain selain mengandalkan bantuan Raizo.
Di sini Mika dan Ozuno tak akan menyerah sampai keduanya dimusnahkan. Bagi Ozuno, semua pengkhianat harus dibunuh. Sementara itu, salah satu ninja menemukan keberadaan Mika dan hampir saja dibunuh setelah serangannya menembus kaca mobil, di mana Mika berhasil melumpuhkan ninja itu menggunakan pistol kemudian pergi. Terlihat Raizo kewalahan menghadapi para ninja yang begitu banyak. Tenaganya terkuras habis dan mengalami luka yang cukup parah. Saat itu Raizo melarikan diri sampai ke jalanan umum, diikuti para ninja yang terus mengejarnya. Secara tiba-tiba, Mika datang menyelamatkannya. Raizo kemudian dibawa ke motel dan di sana Mika mengatakan kalau ia tak bisa melindunginya lebih lama. Sambil mengucapkan salam perpisahan, di malam itu para ninja datang dan membawa Raizo pergi. Sementara itu, Rian mengirimkan pasukan untuk membantu Mika. Sesampainya di sana, Mika mengatakan kalau Raizo sudah dibunuh. Sebagai seorang ninja, Raizo tak pernah melupakan ajaran klannya. Ia bermeditasi dan seketika lukanya langsung sembuh. Selama bertahun-tahun, sang master mendidik Raizo untuk menggantikan posisinya. Namun, Raizo malah mempermalukan keluarganya, terutama klan Ozuno. Malam harinya, Raizo akan dieksekusi mati dan disaksikan semua anggota klan. Tapi sebelum itu, sang master menyiksanya agar merasakan sakitnya pengkhianatan. Di waktu yang sama, Raizo memuntahkan sesuatu, yang mana itu adalah alat pelacak dan inilah yang terjadi. Semuanya sudah direncanakan. Berkat pelacak tersebut, mereka menemukan keberadaan klan Ozuno dan gempur habis-habisan, di mana Mika melepaskan ikatan Raizo. Pertarungan terus berlanjut hingga Raizo menemukan Takeshi. Takeshi lalu membuka topengnya dan mengatakan apakah Raizo masih mengingat ketika ia menghabisi Kiriko. Dengan penuh dendam, ia langsung menghabisinya. Hingga sampai pada titik di mana Raizo dipertemukan dengan sang master. Dan inilah pertarungan terakhir antara mereka. Sebuah pertarungan yang menentukan hidup dan mati, sekaligus pertarungan yang akan menentukan nasib klan Ozuno. Dengan mudah, sang master mengalahkan Raizo. Di waktu yang sama, Mika datang untuk membantunya. Namun di hadapan sang master, Mika tak berarti apa-apa dan langsung ditusuk begitu saja. Melihat Mika terkapar, Raizo mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan sang master. Dan pada akhirnya Raizo berhasil membunuhnya. Ketika itu ia keluar sambil membawa Mika untuk diobati. Walaupun tragis, tapi itulah akhir dari klan Ozuno yang selama ini hanya dianggap mitos. Terlihat Raizo memanjat tebing yang pernah Kiriko lalui untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia menghela nafas panjang yang menandakan akhir dari film ini. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.